Shalom, selamat malam kelompok-kelompok keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita sudah masuk di dalam pelajaran KKA, yaitu pelajaran 19 dengan judul Bertumbuh dalam Kristus, yang terdapat di dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang pertama hingga yang ke-11. Adapun di pelajaran ini ada pertanyaan-pertanyaan seperti pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Ada pertanyaan yang harus dijawab. Mari kita akan jawab pertanyaan mulai dari yang pertama hingga yang ke-10. Pertanyaan yang pertama, menurut Petrus, apa yang diberikan Allah kepada setiap dari kita yang memiliki iman dalam Yesus? Nah, di sini sudah diberitahukan bahwa jawabannya ada di dalam 2 Petrus pasal 1 ayatnya yang ketiga. Jadi Tuhan sudah memberikan anugerah kepada setiap kita dan pengenalan yang benar tentang Allah. Itu jawabannya, ya. Jadi Tuhan sudah memberikan anugerah dan pengenalan yang benar tentang Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, menurut ajaran Petrus, bagaimana kita meningkatkan hidup kita? Itu juga sudah dilampirkan jawabannya di dalam 2 Petrus pasal pertama ayat 5 hingga yang ke-7. Jawabannya demikian, ya. Jadi kita harus melakukan perbuatan baik, yaitu untuk memperlengkapi di dalam setiap kehidupan kita. Perbuatan baik itu bisa juga kebajikan, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, perbuatan baik yang harus kita lakukan untuk memperlengkapi hidup kita. Kemudian yang berikutnya adalah iman percaya kepada Tuhan. Itu harus kita miliki, iman percaya yang benar kepada Tuhan. Kemudian jawaban berikutnya, kita harus memiliki pengetahuan tentang penguasaan diri, tentang ketekunan, tentang kesalehan, kemudian kasih. Dan kasih itu harus kita berikan kepada kasih akan saudara-saudara, bahkan kasih kepada semua orang. Itu jawaban yang kedua, ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa penting bagi kita untuk terus bertumbuh secara rohani? Itu juga sudah terlampir jawabannya di dalam 2 Petrus ayat pertama ayatnya yang ayat ke-8 hingga yang ke-9. Ya, jawabannya seperti ini. Kalau orang Kristen tidak bertumbuh secara rohani, maka ia seperti orang yang buta dan picik, dikatakan seperti itu, ya. Tidak sadar bahwa sebetulnya sudah menerima anugerah Allah, maka kita ini harus giat dan berhasil di dalam pengenalan akan Tuhan dengan benar. Ya, itu jawabannya. Kemudian pertanyaan yang keempat, mana dari karakteristik yang disebut di ayat 5 dan 7 yang telah Anda tambahkan pada hidup Anda ketika Anda bertumbuh dalam Kristus? Yaitu jawabannya kebajikan atau buah-buah roh, ya. Buah-buah roh itu apa saja? Itu terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. Saudara bisa buka di situ buah-buah roh. Dan itu harus nyata dan ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ya. Jadi jawabannya kebajikan dan kita harus memiliki buah-buah roh. Kemudian pertanyaan yang kelima, bagaimana Anda saling mendorong satu dengan yang lain untuk menambahkan karakteristik ini pada hidup Anda? Jawabannya yaitu untuk hidup dengan cara menyenangkan Allah. Melalui apa? Melalui sikap, perbuatan, dan perkataan yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu jawabannya. Jadi kita harus hidup dengan cara menyenangkan Allah, ya, melalui cara sikap kita, perkataan dan perbuatan. Kemudian pertanyaan yang keenam, mana dari karakteristik ini yang menolong Anda menjadi berguna bagi Allah? Ini juga terlampir jawabannya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat ke-8, yaitu jawabannya kasih,
ya. Kasih akan saudara, kasih akan semua orang. Jadi jawabannya adalah kasih, ya. Yang utama yaitu kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada saudara, dan kasih kita kepada semua orang. Itu karakter yang harus kita miliki, yaitu kasih. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apa yang akan terjadi jika Anda hidup menurut ajaran Petrus? Ya, ini juga terlampir jawabannya di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ke-11, yaitu jawabannya kita akan dikaruniakan hak penuh, ya. Sekali lagi, kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Jadi kita memiliki karunia hak penuh untuk masuk dalam kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan. Jadi jawabannya kita dikaruniai hak penuh untuk masuk ke dalam kerajaan kekal. Itu yang pertanyaan ke-7 dan jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ke-8, bagaimana karakteristik ini membantu Anda dalam komitmen Anda untuk mengikut Allah selama sisa hidup Anda? Saya bisa membantu jawabannya di sini, yaitu kita harus pegang teguh terhadap karakteristik yang benar dalam perintah-perintah yang telah Allah berikan, yang telah Allah ajarkan untuk kita lakukan dengan baik dan benar. Ya, itu jawabannya ke-8. Kemudian yang ke-9 pertanyaan, keputusan-keputusan apa yang Anda buat hari ini untuk terus bertumbuh dalam karakteristik ini? Yaitu jawabannya keputusan yaitu melayani Tuhan, kemudian hidup dekat dengan Tuhan, yang berikutnya terus belajar hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Itu jawaban dari nomor 9. Kemudian yang ke-10, ya, pertanyaannya, dari apa yang telah kita baca dan pelajari dalam buku Menggapai Tujuan, apa yang telah Anda pelajari tentang bagaimana kasih Allah bekerja dalam hidup Anda? Bagaimana Allah telah mengubahkan hidup Anda melalui firman-Nya? Jawabannya, hidup ini sekarang menjadi berarti dan bermakna untuk kemuliaan Tuhan, dan hidup menjadi berkat bagi orang lain. Itu jawaban pertanyaan dari pertanyaan nomor 10. Demikian Bapak Ibu, jawaban pertanyaan mulai dari yang pertama hingga yang ke-10. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, biarlah kami boleh terus belajar dewasa secara rohani melalui pelajaran KKA ini Tuhan. Kami boleh lebih mengerti, biarlah Roh Kudus terus memimpin kami, memberikan anugerah hikmat kepada setiap kami, untuk kami boleh memahami setiap firman yang telah kami dapat, dan biarlah kami boleh melakukan firman itu dengan baik dan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih ya Tuhan, ajar untuk kami senantiasa belajar hidup taat, setia, dan melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan akan menyertai, melindungi keluarga-keluarga sidang jemaat-Mu, bila mereka hidup penuh dengan sukacita, hidup senantiasa bersyukur dan mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, menolong setiap rumah tangga sidang jemaat-Mu. Tuhan memelihara, Tuhan cukupkan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.